Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, ada yang mau saya tanyain nih, Bu. Ya, boleh. Energi positif itu apa ya, Bu? Energi yang bersifat positif. Energi ada bermacam-macam bentuk energi ya. Bahagia, ada energi syukur, ada menerima, ada itu masuknya ke positif. Yang negatif itu yang mengeluh, Iya, benar. membenci, mencela, itu energinya negatif. Nah, kayak gitu. Kalau cinta tanpa syarat itu masuknya energi apa tuh, Bu? Energi kasih sayang, kasih sayang. ulas asih. Ya. Orang kalau punya hati yang ulas asih itu, dia punya cinta yang nggak perlu syarat. Ya dia memberi aja. Contohnya, Bu, kalau cinta tanpa syarat itu seperti apa ya, Bu? Dia menyayangi tanpa embel-embel. Misalnya, kamu sayang sama aku, kamu harus kasih aku ini. Kamu harus begini, harus begitu. Nggak ada syarat apapun. Nah, itu cinta tanpa syarat. Jadi memberi aja. Banyakan dalam untuk kehidupan rumah tangga ya, Bu ya. Itu kan kita harus bisa bandingin ya untuk pasangan hidup itu. Mana cinta yang sebenarnya, apa memang karena cinta ya karena ada syarat tertentu kan. Nah, itu melihatnya seperti apa, Bu? Kalau untuk pasangan hidup lah, Bu. Cinta yang sebenarnya. Iya. Dia menerima kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Ada orang yang bisa menerima kekurangan, tapi nggak bisa menerima kelebihan, atau sebaliknya. Cuman mau nerima kelebihan, kekurangan ditampik, ditolaknya. Terus kan gini nih, Bu, dalam kehidupan masyarakat itu kebanyakannya di awal mulanya aja. Itu biasanya itu pasangan mayoritas laki-laki ya, Bu, yang bilangnya cinta, beginilah, sayanglah. Tapi pada pertengahan jalan itu ketahuanlah sifat aslinya tuh, Bu. Nah, kalau misalkan aku boleh tahu, kalau untuk pasangan hidup kita menilainya seperti apa, Bu? Kalau biar mendapatkan laki-laki yang cintanya itu nggak ada batas gitu loh, Bu. Ya biasanya ketahuannya setelah bersama. Awal-awal nggak kelihatan, mungkin ya dia tutupin. Setelah bersama, lambat laun dia akan membuka siapa dirinya. Itu agak susah. Iya. Ya, karena seperti jebakan Batman-nya. Iya, benar. Jadi tapi gini, setelah kita tahu, oh ternyata dia punya cinta yang bersyarat. Ada tuntutan. Iya, benar. Harus patuh. Walaupun nggak disayang misalnya. Iya, benar-benar. Atau harus nurut walaupun nggak dapat haknya. Iya, benar. Nah, itu yang rancu ya. Cuma kan kebanyakan suami yang sekarang kan gini ya, Bu ya. Dia itu apa ya, di awal mula iya kayaknya tuh ini laki-laki sayang banget, kelihatannya seperti itu ya. Pas pertengahan jalan misalkan ketahuan tuh perempuannya dituntut harus cantik, dituntut harus baik, dituntut harus misalkan kamu harus patuh begini. Tapi itu pada faktanya tuntutan yang dia inginkan itu sebenarnya dia nggak ngajarin gitu. Jadi tuh kita tuh kayak belajar sendiri gitu loh, Bu. Sebenarnya kan laki-laki tuh imam, suami tuh imam. Seharusnya dia yang menuntun kan, Bu. Tapi itu pada kenyataannya kebanyakannya seorang istri belajar sendiri. Iya. Syarat kan jadi. Banyak orang tuh menyalahartikan agama ya. Iya, benar. Aturan agama yang hanya kewajiban tuh seolah ada di istri. Iya, benar. Padahal dua-duanya punya. Iya. Ada hak, ada kewajiban. Istri dituntut buat cantik, bersih, rapi. Sekarang haknya dipenuhin nggak? Bersih, cantik, rapi berarti kan perlu sesuatu ya. Iya, benar. Untuk membantu itu kan. Cuman mereka para suami ya yang punya selera ya, maaf katanya. Istri kan juga pengen ngeliat suaminya terurus. Iya, terurus, benar. Jaga bentuk badannya. Itu yang terlupakan sama mereka. Jadi mereka maaf kata
dengan bentuk segitu-gitunya, kita harus nerima. Iya benar. Nah, giliran kita berubah bentuk, dia marah. Gitu. Iya, nggak terima. Iya nih Bu, pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga 90% kalau perempuan bentuk badannya berubah, yang misalkan tadinya badannya bagus tiba-tiba jadi gendut, itu suami itu komplain. Terus jadi mukanya yang tadinya cantik mulus terawat karena menikah dengan dia, misalkan jadi kusam, jelek, jerawatan, suami itu nuntut. Tapi kalau misalkan si suami bentukannya udah kayak bukan seperti dulu lagi, perempuan mayoritas nggak nuntut ya Bu ya, nerima gitu. Nah itu yang terlupakan sama para suami. Kalau bisa dibilang, istri juga bisa selingkuh loh. Iya. Karena dia juga punya tuntutan secara pandangan mata ya. Iya. Dia juga pengen dong ngelihat pasangannya itu bagus gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang bikin kenapa perempuan kelihatan nggak terawat. Iya. Kenapa Bu? Kenapa dia malas merawat diri? Karena hatinya luka. Di hati dia tuh ya, buat siapa aku ngerawat diriku? Iya. Yang dibutuhin istri apa sih? Kasih sayang. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Bagian terkecil itu apa? Bagian terkecil adalah haknya dia dipenuhin. Pujian. Oh iya, pujian. Pernah nggak suami muji istrinya? Kalau aku sih dipuji itu ya jarang banget. Jadi kalau hati tersentuh, orangnya pasti semangat kan? Misalnya, Mas aku bagus nggak sih? Si suaminya bilang bagus, besoknya ada peningkatan, lebih ngerawat diri. Jadi istri itu coba simpel aja sebenarnya. Yang dia mau itu kasihlah apresiasi. Masakannya enak, puji. Pujinya yang jujur ya. Iya. Dia berpenampilan, pujilah. Itu kan istri ya, bukan musuh kan. Iya. Gitu. Apa susahnya memuji? Seringan kita memuji anak. Kalau enggak mendengar misalnya kita bikin kopi, suaminya makasih ya. Jarang. Nah, jarang kan? Tapi ke orang lain, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Iya. Nah, itu yang diharap istri. Tapi nggak pernah keluar dari suami kan rata-rata. Akhirnya apa? Dia nggak mau merawat diri. Tapi kebanyakan ya Bu ya, seorang istri yang sekarang ya Bu ya, ininya menyangkutnya sekarang 70% istri itu berjuang sendiri. Si suaminya hanya ngasih duit nggak seberapa aja, tuntut aja banyak banget. Nah itu menyikapinya kayak gimana Bu? Kayak gitu Bu? Ya itu tadi, kalau pernikahan itu kan sebelum memulai kan kita punya tujuan. Jangan lari dari tujuan. Iya benar. Banyaknya orang lupa tujuan ya. Iya, setelah menjalani terus udah kayak biar mengalir aja kan biasanya. Sampai akhirnya lupa tujuan. Iya benar. Orang kalau dari awal nih, dari rumah tujuannya mau ke pasar. Tiba-tiba di jalan ada teman, mampir. Berhenti. Sini dulu ngobrol-ngobrol. Lupa ya Bu? Sampai nggak sih ke sana? Lupa ya Bu kayak gitu? Lupa ke tujuan, apa yang mau dibeli tadi. Terus nanti di jalan, waktu berjalan terus, aduh tadi mau beli apa ya? Balik lagi. Itu makanya seringnya manusia bingung di rumah tangga. Ini sebenarnya apa sih? Mau ngapain sih sebenarnya? Iya. Tujuannya apa? Gitu. Kalau orang ada nikah itu kan biasanya melarikan diri ya. Iya benar. Dari kehidupan sebelumnya. Iya benar. Dan akhirnya nanti melahirkan anak-anak. Anak-anak itu harus diajarkan banyak hal. Iya benar. Bukan sekedar nikah, lahir, udah selesai. Enggak, banyak tanggung jawab yang akan mengiringi itu. Iya ya Bu ya. Iya. Saling lah gitu. Susah kalau cuma sendiri ya. Iya. Karena tujuannya kan bersama. Menikah supaya bisa bahagia, pasangan juga bahagia, anak bahagia. Jadi jangan bahagia sendiri gitu. Anak orang tersiksa. Apalagi anak sendiri tersiksa. Iya benar.
ingat tujuan aja. Dia kan mengalir aja ya. Iya benar. Kita taruh kertas atau sepatu bekas, dia mengalir aja. Iya benar. Nanti lama-lama di mana sampainya? Ada tujuannya kan, sampai tujuan. Kalau mengalir berarti nyangkut di tempat-tempat yang tertentu. Iya, jadi harus ada tujuan. Ya, jadi jangan kita pakai prinsip biarkan mengalir. Iya. Jangan rancang, tapi serahkan hasilnya ke Allah. Iya benar. Kita berusaha, tapi hasilnya serahkan sama Allah. Nah, rancangan itu kan berarti ada tujuan-tujuan. Iya benar. Jangan sekedar mengalir. Kalau sekedar mengalir nyangkut nanti. Iya, paham Bu. Bu, kalau kegunaan energi positif apa Bu? Banyak. Apa Bu contohnya? Jadi gini, Ana bayangkan ada ember ya, atau bak deh, bak di kamar mandi, diisi keran, dibuka kerannya, ngalir kan air banyak ya. Kalau itu udah terpenuhi, udah penuh, bisa dipakai apa aja? Mandi, segalanya sih banyak. Semua ya. Iya. Seperti itu wadah kita. Jadi kalau wadah kita itu penuh dengan energi positif, kita itu bisa gunain banyak hal. Yang kita pikirkan langsung dapat. Oh iya paham. Yang kita mau datang. Oh iya. Terus gimana cara ngisinya? Seperti apa Bu? Pengisian energi positif itu banyak caranya. Nggak selalu dengan zikir aja. Bahkan kita diuji atau teguran sekalipun itu sebenarnya pembersihan. Kalau teguran ya membersihkan semua apa kita di diri kita itu. Nah, terus ada ujian. Waktu kita sabar, di situ ada pengisian energi. Jadi kalau lagi ngalamin masalah, jangan ngeluh, jangan sedih, jangan marah, terima. Karena ada pengisian energi. Oh iya. Sabar, ikhlas, ridho. Nah, waktu udah mulai terisi banyak lagi ya, ya cara pengisian energi itu yang secara otomatis tapi nggak gampang. Ikhlas juga pengisian otomatis, tapi untuk ikhlasnya susah. Iya benar. Pengisian energi yang paling mudah, meditasi, zikir, bersedekah, berbuat kebaikan lewat harta. Nah, tapi kan syaratnya harus ikhlas. Iya benar. Kalau nggak ikhlas ya nggak ada pengisiannya. Jadi semuanya dari sini, dari hati. Nah, waktu udah misalnya Ana zikir, ya zikir aja, nggak usah diniatin buat ini, buat itu, nggak usah. Isi aja yang banyak. Jadi saldo energi Ana itu banyak. Waktu Ana ingin sesuatu terjadi, dapat. Berpikir ini dapat. Berarti zikir itu meningkatkan energi positif ya Bu? Iya. Berarti harus diisi iya, gitu. Diisi terus. Sama kayak energi itu bisa kosong, bisa habis, ya bisa berkurang ya drastis. Dari mana? Kenapa dia bisa berkurang? Bocor bukan Bu? Bocor. Bocornya lewat apa? Lewat pikiran bukan? Pikiran, lewat perasaan. Kalau kita scroll TikTok, ada hal-hal yang negatif nih di diri orang, kita pikirin, kita ikut berkata-kata yang nggak baik, turun, susut, bocor energi. Terus kena ke perasaan, kita membenci, marah, bocor lebar, ya, makin besar bocor, susut energi. Kalau kita kekurangan energi positif, apa aib? Bukan aib. Jangan marah kalau dibilang banyak negatifnya ya. Kekurangan energi positif. Semua orang ngalamin, termasuk saya. Cuman kita kalau udah ngerasa ada yang drop energi, isi lagi. Sama kayak bak tadi ya. Kalau udah habis kan isi lagi dong. Iya benar. Apa resikonya kalau kosong baknya? Ya, uring-uringan bukan?
macam-macam. Sebetulnya uring-uringan itu energi negatif bukan sih Bu? Iya, pasti. Jadi uring-uringan, gampang marah, mudah tersinggung gitu. Oh iya, mudah tersinggung. Gampang sakit, mudah kena sihir, susah di rezeki kita, macam-macam itu dampak. Oh, jadi kalau orang yang banyakan kena, maksudnya kebanyakan energi negatif, banyak terkena sihirnya tuh lebih besar Bu? Lebih cepat. Kan nggak ada istilahnya penangkalnya, nggak ada. Oh iya. Zat pembersihnya nggak ada. Ibaratkan air, kalau kita terkena kotoran, untuk nyekam basuhnya pakai apa? Iya benar. Membersihkannya, ya air tadi kan. Nah, air itu kan sesuatu yang baik, bersih. Membersihkan ya Bu? Membersihkan. Nah, sama dengan energi positif. Dari yang hasil ibadah, hasil sabar, ikhlas, berbuat baik. Kalau misalkan Bu, banyak energi positif kan, itu tuh Bu untuk menolong kita ya Bu ya. Nah, mengisinya dengan cara zikir ya Bu ya. Ya, itu yang paling mudah itu. Zikir itu. Meditasi. Meditasi. Berarti kalau misalkan kayak misalkan energi positifnya udah banyak nih Bu. Kalau kita lagi ada masalah, kita ada kesedihan, itu kita bisa pakai ya Bu ya? Bisa. Kalau orang dijolimin, orang yang menjolimi itu bisa kenapa-napa. Itu kenapa Bu? Karena orangnya sabar. Waktu dijolimi. Iya. Waktu dijolimi orangnya sabar, itu pengisian energi. Kan dia tahan, dia tekan. Itu masuk energi positif. Dia sabar, dia ikhlas, dia legowo gitu ya. Energinya banyak, tinggi. Begitu dia tersakiti, terus dia ngucap sesuatu di sini, jadi itu yang dibilang istilahnya air bak ready untuk dipakai. Oh, sering zikir ya, karena orangnya sering zikir ya Bu? Karena ikhlas. Oh, ikhlas. Ya, jadi kan banyak cara buat ngisi itu kan. Ikhlas salah satunya. Kan aku penasaran nih Bu ya. Ya. Kalau kita dizolimin, ada yang kita itu diam, ada yang kita ngucap ya Bu ya. Orang kan beda-beda. Misalkan kita ngucap kayak, ya Allah mudah-mudahan orang itu ada kena balasan misalkan. Mengucap terus ya Allah mudah-mudahan orang itu kena musibah. Terus misalkan doa itu nyampe ke orang yang zolim itu Bu, orang itu misalkan dikasih musibah sama Allah, itu bisa berbalik lagi nggak Mbak? Itu Bu, ke diri kitanya tuh. Masalah balik enggaknya, syaratnya tuh harus kita di posisi yang terjolimi. Kadang kan gini, ada orang yang ngerasa terjolimi, padahal sebenarnya dia nggak sedang terjolimi, perasaannya. Nah, kalau memang posisi dia dizolimi, berarti kan ada pengisian tadi. Iya benar. Waktu dia sabar loh ya, dia sabar, pengisian kan terbenteng nih, udah banyak kan energi. Syaratnya dia menjolimi ya, baru kena. Oh gitu. Iya, kalau dia nggak menzolimi itu nggak akan pernah kena. Karena kadang ada cuman perasaan kita dizolimin, padahal sebenarnya enggak. Ada yang benar-benar terzolimi. Saya mau nanya lagi nih Bu. Kalau misalkan yang benar-benar memang terzolimi banget tuh cirinya kayak gimana sih Bu? Yang benar-benar mengarah, benar-benar ini orang nih zolim banget, itu seperti apa ya Bu? Luka batin, sampai trauma. Kalau sampai dia ngalamin trauma, itu kezoliman yang sebenarnya. Oh, tapi nih Bu gini ya Bu. Kalau misalkan aku kan pernah ngerasain luka batin yang sangat hebat, sampai saya harus berobat ke hipnoterapi waktu itu. Saya dihipno supaya luka batin aku tuh keluar, karena nggak bisa keluar waktu itu. Nah itu kan berarti saya dalam keadaan terzolimi ya Bu ya. Tapi saya itu nggak pernah ngucap apa-apa sih Bu, nggak pernah nyumpahin orang yang menzolimi itu. Tapi saya juga nggak ada kepikiran untuk itu. Saya cuma pikirannya waktu itu pengen sembuh. Itu bisa apa itu dibalas sendiri sama Allah? Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Dia Maha Melindungi. Jadi siapapun yang terjolimi akan dijaga kan. Kalau kita lihat ya dari sifat-sifat Allah 99 Asmaul Husna, salah satunya Allah Maha Membalas ya. Iya. Dan Allah Maha Tahu.
siapa hambanya yang dizolimi, dia akan membalas dengan versi ilahinya. Iya benar. Mungkin nggak dengan cara yang kejam, karena Allah Maha Pengasih Penyayang, tapi berupa teguran-teguran. Entah bisa jadi ke kesehatannya, ditegur dulu. Kalau nggak sadar juga baru kena yang paling besarnya. Iya benar. Ibaratnya energi positif kosong, terisinya cuma negatif aja. Itu ya dia jungkir nih. Oh. Jungkir balik gitu. Iya benar. Kalau misalkan zolim berarti terlalu banyak energi negatif ya Bu ya. Nah, ya pastikan buat jahat, menghina, mencela, menyakiti, itu yang terkumpul kan energinya negatif. Terus dia lakuin terus, lama-lama ketumpuk. Ya kebanyakan sih gitu Bu ya. Kalau misalkan dia ini orang zolim, kebanyakannya kelakuannya gitu sih Bu. Mayoritas gitu. Ya, rata-rata. Jadi mulutnya itu gampang banget mencela orang, mencaci orang, menghina, dan merasa dirinya paling benar kayak gitu kan. Nah, terus dan nggak mau dinasehatin Bu orang kayak gitu ya. Susah. Cuman kalau orang nggak bisa dinasehati, nanti peristiwa yang menasehati. Peristiwa. Iya benar. Banyak kejadian-kejadian. Iya, dendam. Yang datang ke dia, yang akhirnya nanti di situ dia dipaksa untuk memperbaiki diri. Oh iya. Kalau orang sering bilang karma. Jadi karma itu sebenarnya tujuannya buat ngebetulin dia. Gitu. Iya benar. Bukan siksaan juga sih. Kebanyakan orang yang kena karma, kebanyakan dia malah jarang banget yang dia itu kadang sadar. Malah tambah parah, menjadi-jadi. Iya. Ya itulah ya, perlunya kita belajar. Jadi belajar itu jangan karena usia kita udah banyak, kita ngerasa ini dan itu, udah ngerasa cukup. Belajar itu bisa dari mana aja, bahkan sama anak-anak pun kita bisa belajar. Tujuannya apa? Ya buat paham gitu. Siapa yang dipahamin? Kita memahami diri sendiri. Iya benar. Susah loh memahami diri sendiri. Iya benar. Tapi kita ngerasa kita lebih bisa memahami orang lain. Iya benar. Daripada diri sendiri. Nah, kita belajar melihat hikmah dari setiap kejadian. Kalau karma sebenarnya juga kasih sayang. Gak mungkin gak dapat. Karma itu pasti ada. Karena itu kan perbuatan. Hasil dari perbuatan kita, buahnya. Jadi sebenarnya kalau kita disakitin nggak perlu mengharap apapun sih untuk mencelakai dia. Dia dengan sendirinya akan dapat. Iya benar. Dia begitu dijolimin, lepas aja. Dapat sendiri. Iya, mau dia gimana ya Bu ya, terserah. Kegunaan lainnya seperti apa lagi Bu? Energi positif itu? Banyak. Doa gampang terkabul. Ya. Kalau orang ngucap sesuatu di hati langsung terjadi, itu berarti besar benar energinya. Gitu. Kayak ada ngomong bukan Bu? Kalau ngomong kan biasa petunjuk. Iya. Tapi kalau kita punya keinginan, kita yang ngucap di hati terjadi, itu dia tuh energinya besar. Kalau di positifnya. Kalau masalah petunjuk itu kan berarti bening hati ya. Hati yang bening berarti kan orangnya selalu mensucikan diri, mensucikan hati. Iya benar. Jadi hati itu juga harus dicuci. Kalau dilihat dari kisah Rasulullah ya, kenapa Rasulullah itu baik banget, dicuci hatinya kan sama malaikat Jibril. Kita juga bisa mencuci, tapi perlu proses. Caranya Bu mencuci hati kayak gimana Bu? Salah satunya melembutkan hati itu kan zikir. Zikir ya Bu ya. Sering berzikir, mentauhidkan Allah, jangan menduakan Allah ya gitu. Menghindari kejoliman, jangan menjolimi gitu ya. Menjaga kalimat, kata-kata kita ke orang lain, jangan menyakiti. Mau secara perasaan, pikiran, atau dari pandangan mata, gestur kita dijaga supaya hati itu tetap bersih. Oh iya. Kalau udah bersih,
seperti kaca. Kita ngeliat keluar kan jelas. Ada suara juga jelas. Suara hati. Oh, itu namanya suara hati, Iya, Bu. suara. Semua orang memiliki nggak, Bu? Punya. Tapi beda-beda ya. Dia kenapa jadi kayak beda? Ya karena kebiasaan itu. Ada yang cenderung membersihkan, ada yang membiarkan. Ya kayak kaca itu nggak pernah dilap misalnya. Kotor ya, Bu ya? Kotor, gelap. Ya apa yang mau dilihat dari sini dengan jelas? Nggak kelihatan, di luar samar semua. Kita ngelihat sesuatu tuh banyak salahnya. Tapi kita ngerasa itu memang salah, bukan. Itu pandangan dari sini kita. Oh iya benar. Hati kita. Terus kalau selain itu ada lagi, Bu, yang kegunaan energi positif? Doa mudah terkabul, hati tenang, damai. Banyak yang sayang, terlindungi. Tapi Bu, kebanyakan orang yang kayak energi positifnya lebih banyak di dalam tubuhnya misalkan, itu kenapa ya, Bu? Sering dizolimin orang, sering dibenci orang, sering dihujat orang gitu. Karena ada tekanan, dan ibarat gini ya, sesuatu yang kuat akan menekan yang lemah. Ya kan? Energi yang kuat itu lebih ke mendominasi yang lemah. Energinya ya. Iya. Nah, si yang lemah ini karena nggak bisa melawan, jadi dia bawa komplotan untuk beramai-ramai, ngumpulin energi supaya bisa menghajar yang satu ini. Oh iya, Bu. Jadi dia butuh tambahan energi dari sekitarnya, ya rekrut ya orang-orang untuk tambahan energi, menghajar energi yang besar tadi. Jadi kesannya dia dibenci orang banyak. Iya, kebanyakan kan kayaknya orang tuh banyak banget yang suka kan, karena ini sok alim suka gitu kan. Apaan sih orang itu ya, kayak dirinya udah bener aja. Orang kan ada kan, Bu, kayak gitu dalam masyarakat gitu kan. Karena gini juga ya, orang yang berenergi besar itu ada daya tariknya. Dia kelihatannya menarik. Nah, ada sebagian yang hatinya nggak baik ya. Ya gimana sih kalau orang memang dasarnya punya hati yang dengki, iri. Bukan saya dikit-dikit orang dengki, enggak. Karena bikin iri itu juga ada sebab. Iya, kan? benar. Masa-masa kecilnya seperti apa, dia diperlakukan seperti apa di sekitarnya. Gitu. Jadi yang energi besar ini kelihatan punya daya tarik, disenangi, disayangi, gampang gitu untuk dibantu, tertolong hidupnya. Yang ini kan iri. Padahal sebenarnya dia bisa seperti ini, bisa. Cuman dia nggak tahu cara gimana supaya bisa seperti yang ini. Akhirnya itu tadi, berkumpul, menarik energi yang supaya besar untuk menghajar yang. Iya benar. Ini aja, Bu, yang aku tanyain. Nanti besok-besok aku nanyain lagi ya, Bu. Ya, boleh. Banyak yang topik-topik yang belum aku mengerti sih, Bu. Iya. Itu aja lah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.